Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Rosikin dari Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris. Materi 1. Sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama, menggunakan SKS yang bisa diambil maksimal 24 SKS tiap semester. Kedua, beban yang harus diselesaikan banyak 150 SKS ditembus selama 8 semester atau 4 tahun. SKS menentukan lamanya masa perkuliahan tiap mata kuliah 2 SKS. Skripsi setara dengan 3 mata kuliah. Yang ketiga, gelar sarjana sastra akan diperoleh ketika lulus. Sistem evaluasi yang pertama, UTS dan UAS. Tidak ada kegiatan mahasiswa yang tidak dinilai. Nilai paling rendah C dan nilai paling tinggi A. Yang kedua, PKL merupakan syarat wajib yang dilalui mahasiswa ketika hendak lulus. Ada 3 atau 4 kuliah profesi yang harus ditempuh agar bisa melaksanakan PKL. Yang ketiga, komprehensif. Jika tidak lulus, maka tidak bisa mengikuti skripsi. Yang keempat, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis mahasiswa sarjana yang berdasarkan penelitian. PKL. Yang pertama, pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa yang dilaksanakan melalui program magang profesi dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Yang kedua, profesi keahlian di Fakultas Humaniora yaitu pariwisata, pengajaran, penerjemah, jurnalistik, perfilman. Tugas akhir yaitu skripsi untuk prodi sastra Inggris menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, siakat dan e-learning. Siakat merupakan laporan penelitian, jadwal, pengelolaan, pengajaran, sedangkan e-learning merupakan media untuk pembelajaran. Materi 2. Fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat pembelajaran offline. Yang pertama, ruang kuliah yang dilengkapi dengan WiFi, ruang perpustakaan universitas berisi keilmuan seluruh jurusan fakultas cakupannya sesuai prodi, ruang SAC atau Self Access Center, ruang belajar berkelompok, nonton bareng untuk dianalisis dan difasilitasi buku-buku, dan ada ruangan nonton dan diskusi. Keempat, home theater, tempat seminar, nobar, dan penampilan mahasiswa. Kelima, auditorium, seminar, lomba, kegiatan mahasiswa. Keenam, lab bahasa digunakan untuk belajar listening dan penelitian. Ketujuh, galeri seni yang difasilitasi alat musik. Yang kedelapan, galeri kaligrafi. Yang kesembilan, meeting room yang digunakan untuk ujian akhir. Keuangan. Yang pertama, uang kuliah tunggal atau UKT merupakan sistem gotong royong yang membantu bagi mahasiswa yang kurang berkecukupan. Kedua, di semester 3 bisa mengajukan banding UKT, namun belum tentu turun, bisa jadi malah naik untuk UKT-nya. Materi 3. Visi dan misi Fakultas Humaniora. Visi terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana humaniora yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains dan seni humaniora yang relevan dan budaya sains tinggi. Tujuan memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sosial dan kepeloporian dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan profesionalisme. Tujuan. Yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keulasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporian, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan pengembangan
peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak, pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi minat dan bakat, pengembangan profesionalisme, pengabdian masyarakat. Kriteria strategi umum pembinaan dan pengembangan: terprogram, sinergis, demokratis, koordinasi kolaboratif mahasiswa intrakampus yaitu DEMA, SEMA, HMC, komunitas bakat dan minat, komunitas peneliti, kaligrafi, debat, penulisan kreatif, karawitan, tari, film, jurnalistik, al-jalalain. Surat kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 250 kredit hak mahasiswa. Yang pertama, memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Ketiga, menggunakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keempat, mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Kelima, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan sesuai ketentuan. Keenam, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Kewajiban mahasiswa yaitu yang pertama, memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama, mendukung terbitnya bilingual university dan world by alma mater university class, meningkatkan kemandirian, menghormati sesama dan profesionalitas, menjaga kewibawaan dan nama mahasiswa yang sopan santun terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan, menjunjung tinggi dan menjaga sarana dan prasarana, mengamalkan ajaran agama, kebersihan dan keamanan kampus, kode etik berbusana berpakaian sopan, rapi, dan bersih sesuai syariat Islam. Bagi mahasiswa, tidak memakai kaos oblong, celana ketat, celana atau baju sobek, sarung, sandal, topi, rambut panjang, dan bercat, bertato, memakai anting, kalung, dan gelang dalam bentuk kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Bagi mahasiswi, tidak memakai baju dan celana ketat, tembus pandang, busana pendek tanpa berjilbab, berhias berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Materi 4. Layanan administrasi akademik. Yang pertama, layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan praktik kerja lapangan. Yang keenam, layanan kegiatan yudisium. Yang ketujuh, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Dalam kegiatan wisuda, layanan administrasi umum. Yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Kedua, layanan legalisir. Ketiga, layanan peminjam uang dan peralatan. Keempat, layanan administrasi keuangan, yaitu layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Materi 5. Yang pertama yaitu visi dan misi Prodi Sastra Inggris. Visi mewujudkan prodi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak, ulul albab, menghasilkan sains asing yang relevan dan budaya saing tinggi. Kedua, profil lulusan. Yang utama, akademisi di bidang bahasa dan sastra yang berkarakter ulul albab, pendukung, instruktur bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, perfilman, diplomat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurikulum. Jumlah SKS yang harus diselesaikan agar bisa lulus berjumlah 150 SKS yang bisa ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.